Katanya MBG itu bagus, anggarannya cuma 10.000 per porsi. Kalau ya makanan MBG itu bagus, kenapa para anggota DPR kita tuh nggak makan MBG aja ya kan Pak? Pejabat-pejabat kita tuh kasih MBG ya kan. Kalau ya betul MBG itu bagus. Maka judulnya mensyukuri nikmat kemerdekaan, karena memang kita lihat sekarang di beberapa tempat suasana persiapan menyambut hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 ini sudah benar-benar terasa. Salah satu tanda-tanda yang paling kita rasakan adalah mulai banyaknya warga kita yang berjualan bendera merah putih. Itu dia. Sepanjang Sudirman ya kan, lampu merah dan segala macamnya. Itu salah satu tanda bahwa sekarang masyarakat kita sedang bersiap-siap, dan tentu kita semua di sini begitu ya Pak, untuk menyambut peringatan 17 Agustus hari kemerdekaan kita yang ke-81 ya. Yang ke-81. Artinya sudah 81 tahun negara kita ini dinyatakan kemerdekaannya. Di beberapa RT termasuk di RT tempat kami pun persiapan sudah mulai dilakukan. Kemarin sore lagi enak-enak ngetik, tiba-tiba datang ibu-ibu mengucapkan salam, assalamualaikum begitu ya kan, keliling untuk memungut iuran untuk memperingati hari kemerdekaan nanti hari Senin ya saya, hari Senin. Di sini ada upacara bendera Pak? Enggak ya. Ini bapak-bapak ibu-ibu ikut upacara bendera enggak kalau 17 Agustus nih? Jangan-jangan lagu Indonesia Raya sudah hafal ya. Mungut iuran, dan sudah itu saya lihat, saya proposalnya. Ini apa saja nih Bu kegiatannya? Beliau sampaikan ini atas perintah Pak RT nih mungut iuran nih. Saya tengok apa ini acaranya nanti. Saya tengok acaranya pertama gotong royong. Gotong royong oke lah. Ini gotong royong masih sejalan dengan semangat kemerdekaan, saya bilang begitu. Yang kedua tarik tambang. Ini dia. Saya bilang kita di sini sibuk-sibuk tarik tambang, tarik sana tarik sini ya kan. Sementara tambang-tambang kita ditarik oleh orang asing Bu. Jadi masih mau tarik-tarik juga kita di sini gitu kan. Yang kedua makan kerupuk. Saya tanya, enggak ada yang lain yang bisa dimakan, saya bilang. Entahkah jagung rebus kayak saya bilang kan, entahkah ubi kayak atau apa segala macam, kecuali kerupuk enggak ada, saya bilang. Belum lagi nanti tambah yang organ lah, yang joget lah, yang itulah, yang inilah, ini dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya amati, yang barangkali kita juga rasakan. Bagaimana kecenderungan fenomena tradisi bahkan mungkin sudah. Kalau yang di kampung-kampung karena batang pinang tuh masih banyak, ada juga tuh lomba panjat pinang ya kan begitu. Panjat pinang tak boleh lagi. Tak boleh lagi panjat pinang. Batu ya ndak? Pinang dulu. Di Pinang ya, makanya ndak usah ada panjat-panjat pinang ya kan. Karena kata orang tua-tua batu ya kan, dipanjat dulu baru dipinang, ndak boleh ya kan itu. Haram hukumnya kan begitu ya kan. Gitu Bu. Ibu-ibu ini aku tengok lesu aja, orang mau merdeka nih Bu. Semangatlah ya kan. Serapan ada nih, masih ada nih Anda serapan? Masih ada serapannya? Ada ya?
Saya tengok meja belum tersusun tadi ya kan, apa libur sarapan hari ini gitu kan. Tapi mohon maaf saya subuh ini pagi ini nggak bisa ikut membersamai sarapan Bu, karena nanti jam 8 mau check up kesehatan gitu. Jadi disuruh puasa saya sama dokter tuh. Minum boleh, makan tak boleh katanya, apalagi lontong ya kan. Begitu. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian perlu kembali kita renung-renungkan bersama. Bagaimana cara kita mengekspresikan kesyukuran kita akan nikmat kemerdekaan ini. Cobalah bayangkan para pahlawan kita, para pahlawan terdahulu kita yang memperjuangkan kemerdekaan dengan keringat dan darahnya itu, dengan segala pengorbanan yang sudah mereka berikan untuk kita ini, dan kemudian kita mengekspresikan hari kemerdekaan ini, memeriahkan hari kemerdekaan ini hanya dengan tarik tambang, makan kerupuk dan lain-lain sebagainya itu. Jadi begitu kerdil dan begitu sepelenya kita terhadap perjuangan para pahlawan-pahlawan kita itu. Maka sudah saatnya kita harus kembali mengevaluasi nih. Bapak-bapak RT, bapak-bapak RW yang baru dilantik. Udah dilantik ya? Di sini udah ya? RT RW udah dilantik, alhamdulillah. Pak RW udah dilantik Pak RW ya? Ada di sini rupanya Pak RW gitu ya kan? Begitu. Jangan lagi tarik tambang Pak RW ya kan? Jangan lagi makan kerupuk. Anggota DPR kita itu kabarnya anggaran makannya 170.000. Masa kita yang rakyat ini cuma makan-makan kerupuk aja, kan begitu. Katanya MBG itu bagus, anggarannya cuma 10.000 per porsi. Kalau ya makanan MBG itu bagus, kenapa para anggota DPR kita tuh nggak makan MBG aja ya kan Pak? Pejabat-pejabat kita tuh kasih MBG ya kan? Kalau ya betul MBG itu bagus. Hal-hal demikian yang perlu kembali kita renungkan sama-sama seiring dengan hari kemerdekaan yang 2 hari lagi akan kita peringati. Makanya saya sampai berani mengatakan seakan-akan 17 Agustus yang kita peringati dengan segala rangkaian kegiatannya itu akhirnya hanya sebatas seremoni ke seremoni, seremoni ke seremoni. Belum lagi nanti kalau sampai, kalau di tempat kami dulu Pak, setiap mau 17 tuh ada dulu tanding sepak bola. Tanding sepak bola itu tidak pernah ada juaranya. Tahu kenapa Pak? Karena asal ketemu grup kami dari kampung kami, Desa Mengkirau namanya, ketemu dengan grup lain tuh, pasti ujungnya kelahi. Sudah tuh tak ada yang muncul juara lagi karena kelahi. Padahal kemerdekaan ini bisa diraih dengan semangat persatuan dan kesatuan. Tapi justru main sepak bola dalam rangka memeriahkan peringatan 17 Agustus kelahi gara-gara mau jadi juara sepak bola. Jadi begitu banyaknya ironi di tengah-tengah masyarakat kita ini, yang melakukan rangkaian kegiatan itu justru tidak sejalan dengan apa yang seharusnya menjadi tujuan. Akhirnya apa? Mubazir, keluar duit juga. Sudah tuh barulah mendatangkan artis. Artis yang diundang tuh bukan artis kampung sebelah, bukan artis kecamatan sebelah,
artis ibu kota Pak. Abara piti yang habis itu ya kan. Itu tradisi-tradisi yang kadang-kadang bahkan mungkin sampai sekarang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kemudian kita perlu kembali merenung-renung makna dari kemerdekaan sebagai nikmat yang amat sangat besar yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, bangsa dan negeri ini. Hanya kalau kita memahami bagaimana makna kemerdekaan menurut Ibnu Taimiyah, ia menyatakan bahwa merdeka itu artinya terbebas hati kita, jiwa kita dari belenggu hawa nafsu. Terbebas hati dan jiwa kita ini dari kecenderungan-kecenderungan dunia yang melalaikan. Nah, kalau kita ambil makna ini, kita pahami makna ini, pertanyaannya, apakah kita ini sudah benar-benar merdeka? Kan begitu. Ternyata kalau kita pahami makna kemerdekaan menurut Ibnu Taimiyah ini, masih banyak di antara kita yang masih terjajah, yang belum betul-betul merdeka. Buktinya apa? Buktinya masjid-masjid kita masih banyak yang kosong, ya kan? Masih banyak di antara masyarakat kita, kaum muslimin bahkan, yang lebih memilih tidur di rumah daripada datang sholat subuh ke masjid. Kenapa? Karena masih cenderung menikmati enaknya tidur-tiduran di rumah. Sehingga apa? Sehingga berat baginya untuk datang ke masjid. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pemahaman kita tentang makna kemerdekaan sesuai Ibnu Taimiyah ini sebetulnya amat sangat mendasar. Karena inilah yang sesungguhnya kemerdekaan itu. Di sisi lain, ibu bapak, sudah 81 tahun kita memperingati hari kemerdekaan, tapi bersama dengan itu kita masih dihadapkan dengan segala persoalan-persoalan kebangsaan kita. Di antaranya apa? Korupsi yang sekarang masih merajalela, ya. Yang bikin kita agak berbangga ketika ada di list daftar pejabat-pejabat daerah yang koruptor se-Indonesia itu, yang oleh Pak Prabowo sudah dibawa retreat ke Malang, ya kan? Malang tuh ya. Yang sudah diapalah segala macam. Ketika diterbitkan list daftar koruptor itu, udah pernah lihat Pak itu, baca kepala daerah yang terjerat korupsi di Indonesia. Nah, itu yang membuat sedikit kita berbangga tuh. Ada sekian orang yang asalnya dari Riau. Ah, itulah dia. Yang menarik tuh, ditangkap pada saat pelaksanaan MTQ pula tuh, ya kan? Karena apa itu terjadi Bapak Ibu? Ya karena itu, karena memang jiwa itu, karena memang hati itu yang amat sangat masih cenderung kepada
dunia. Makanya mau seperti apapun KPK itu, kejaksaan itu, kepolisian itu bertindak mengawasi segala macam, sepanjang jiwa-jiwa dan hati pejabat-pejabat itu belum betul-betul dimerdekakan oleh mereka, ya pasti ini akan terus berulang. Kita kan kalau kepala daerah luar biasa, kita udah berapa tuh? 4. Gubernur, bupati, wali kota. Ini kenapa perlu kita ungkap? Karena memang inilah salah satu masalah yang amat sangat membuat kita ini susah, Bu. Kemarin beberapa waktu lalu datang dari MPR RI sosialisasi obligasi daerah. Macam mana pemerintah daerah itu harus kreatif mencari sumber-sumber pendapatan. Karena sekarang APBD sudah semakin berkurang. Pendapatan asli daerah semakin berkurang. Sementara dana bagi hasil juga semakin terbatas. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu ditambah lagi, dikirim, ditransfer kan, lumayan, agak hilang sedikit sesak napas bupati wali kota kita, ya kan. Kadang itu kita cari pendapatan, kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah segala macam, tapi begitu sudah dapat, gelap hati, gelap mata. Ini masalah. Padahal tiap tahun jadi inspektur upacara itu ya. Itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah di mana kira-kira kemudian peran kita sebagai masyarakat nih Bapak Ibu? Melihat situasi, fenomena keadaan kita yang sekarang seperti ini. Seiring dengan semangat kemerdekaan kita ini. Yang pertama tentu secara pribadi, mari masing-masing kita betul-betul memerdekakan diri kita ini. Ini insya Allah nih yang hadir di Masjid Al-Muhajirin subuh ini udah benar-benar merdeka ini. Mau kita datang setiap subuh ke masjid ini, insya Allah sudah merdeka lah kita ini. Jadi nanti bolehlah ibu-ibu sambil pulang sambil berteriak merdeka, merdeka, begitu ya kan? Itu supaya tambah semangat kita ya kan. Gitu Bu. Ini penting karena ini yang mendasari semuanya. Kemerdekaan yang lain-lain itu akan sangat didasari oleh kemerdekaan pribadi jiwa-jiwa kita ini. Kalau jiwa kita sudah merdeka, maka kita akan bisa memerdekakan semua hal di dalam apapun keadaan dimanapun kita berada. Ini dia. Dan untuk merdeka itu memang perlu melakukan perlawanan, begitu. Bahkan pahlawan kita dulu sampai nyawa pun dikorbankan. Sekarang kan tidak sampai segitunya. Ini yang pertama, merdekakan diri kita dari belenggu hawa nafsu. Dan ini memang tidak mudah. Maka panggilan kemerdekaan kita itu apa? Azan tuh 5 kali dalam sehari. Jadi bagi mereka yang belum betul-betul bisa memenuhi panggilan-panggilan itu, ya bisa jadi karena memang mereka belum merdeka dan belum berusaha memerdekakan diri mereka. Yang kedua,
sebagai warga negara, warga masyarakat, agar kita ini betul-betul bisa merdeka dan kemudian mencapai kemerdekaan secara bersama-sama, memunculkan nalar daya kritis kita terhadap keadaan, menumbuhkan rasa peduli, jangan cuek, jangan merasa merasa tidak berkepentingan begitu. Beberapa malam yang lalu ada anggota DPRD reses ke perumahan saya itu, perumahan tempat saya tinggal maksudnya. Bersamaan itu ada 2 kegiatan yang lain. Salah satunya kegiatan di Hotel Premier dalam rangka Harkopnas Kota Pekanbaru. Kemudian ada agenda rapat juga. Di perumahan ada acara reses anggota DPRD. Maka saya pilih hadir di reses anggota DPRD. Yang premier saya wakilkan ke kawan karena saya ketua KKMP, Pak. Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi sebetulnya saya pendukung Prabowo juga. Walaupun saya juga banyak kritik dan karena mengkritik 2 minggu yang lalu diskusi sampai saya disuruh keluar dari ruangan. Yang dibahas MBG, itu dia. Rupanya lawan diskusi saya itu punya dapur MBG, itu dia. Makanya akhirnya saya disuruh pergi. Ya saya pergilah, ya kan. Kenapa saya pilih? Kemudian yang rapat kita geser jadwal. Kenapa saya prioritaskan reses anggota DPRD? Pertama karena saya betul ingin mendengar apa sih sebetulnya yang diomongin oleh anggota DPRD kita. Dan ujung-ujungnya tak jauh-jauh dari efisiensi, anggaran yang semakin berkurang dan segala macam kan begitu ya kan. Jadi hanya sebatas itu saja wakil-wakil kita itu. Nah pertanyaannya, anggaran semakin berkurang segala macam, gaji mereka ikut berkurang nggak? Tunjangan mereka ikut berkurang nggak? Fasilitas mereka ikut berkurang nggak? Saya memang mau mendengar dan kemudian menyampaikan pandangan-pandangan kita ke mereka. Karena apa? Karena mereka itu wakil-wakil kita. Makanya saya selalu sampaikan, salah satu yang paling saya senang ketemu adalah dengan anggota DPRD. Kenapa? Karena kita sedang ketemu dengan wakil-wakil kita. Terlepaslah apakah mereka merasa masih mewakili kita atau tidak. Gitu kadang-kadang ya kan. Karena apa? Karena Ibu Bapak, situasi dan keadaan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dan keadaan ini mungkin tidak dirasakan oleh kita karena kecukupan hidup yang kita rasakan. Tapi coba kita pergi ke tempat-tempat yang amat sangat luas ini. Bagaimana sedihnya kita melihat sebagian masyarakat kita yang mau makan susah, tidak punya tempat tinggal, mau nyekolahkan anak, nggak punya dana, apalagi mau mengkuliahkan, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya ini kan lagi mulai nih beasiswa KIPKA nih. Ini SMS WA nih masuk aja, Pak bisa nggak saya dapat KIPKA, Pak bisa nggak saya dapat KIPKA itu kan. Kalau saya sih maunya semua dapat KIPKA, cuman kan kuotanya amat sangat terbatas, itu masalahnya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita harapkan sebetulnya apa? Semakin kita ini peringatan hari kemerdekaan dari tahun ke tahun ini, keadaan kita, keadaan bangsa dan negeri ini semakin baik. Tapi persoalannya apakah itu yang sekarang terjadi? Maka kita perlu refleksi diri dan refleksi secara berjamaah.
Bisa jadi justru sekarang Allah sedang cabut pelan-pelan nikmatnya dari kehidupan kebangsaan kita ini. Karena apa? Karena Allah sudah ingatkan untuk kita semua. Dalam surat Al-A'raf itu dinyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Apabila penduduk satu negeri beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan keberkahan negeri itu. Buminya disuburkan. Nah, tapi sekarang justru peringatan hari kemerdekaan jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Peringatan hari kemerdekaan jauh dari nilai-nilai ketaatan. Itu masalahnya. Padahal sudah Allah peringatkan. Ya mohon maaf, semua rangkaian kegiatan itu menghabiskan dana juga ya kan? Dana yang merupakan nikmat dan anugerah dari Allah, tapi dipergunakan untuk hal-hal yang justru menjauhi nilai keimanan, ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita perlu kritis. Walaupun sebagian kita banyak yang tidak berani sekarang tuh, takut. Karena kalau ngomong dibully, kalau ngomong dicemeeh, kalau ngomong malah dikucilkan dan sebagainya begitu. Tak banyak orang sekarang tuh berani. Ngomong aja tak berani. Ya kan? Terus bagaimana kita merasa merdeka? Bahkan ngomong saja kita tidak berani. Padahal bahkan dakwah yang paling utama itu adalah menyatakan kebenaran di depan penguasa. Itu dia. Itulah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun, bagaimana Nabi Muhammad menghadapi para penguasa-penguasa waktu itu, dan nabi rasul lainnya. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, kita merdekakan diri kita dari belenggu hawa nafsu. Yang kedua, sebagai warga masyarakat, mari kita peduli. Dan salah satu bentuk kepedulian kita saat ini Bapak adalah berani bicara, memunculkan nalar daya kritis kita dengan situasi dan keadaan. Tentu secara mekanisme negeri ini memiliki pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, sampailah ke RT RW. Kemudian yang ketiga, apapun keadaannya, apapun situasinya, kita harus ambil tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kontribusi kita yang maksimal. Kita tidak mungkin mengabaikan segala pengorbanan yang sudah diberikan, yang sudah dilakukan oleh para pejuang-pejuang pahlawan kita itu. Kalau pejuang dan pahlawan kita itu mengorbankan nyawanya, pertanyaannya, kira-kira apa yang bisa kita korbankan untuk kebaikan bangsa dan negeri ini? Jadi harus ambil wilayah kontribusi yang jelas. Ini ada pendidikan. Mungkinkah kita ikut terlibat dalam pendidikan? Ini ada ekonomi. Mungkinkah kita terlibat untuk membangun ekonomi kita ini? Ini ada kesehatan. Mungkinkah kita bisa ikut terlibat membangun kesehatan masyarakat kita, bangsa dan negeri ini? Ada warga masyarakat kita yang lemah, masyarakat kita yang membutuhkan bantuan. Tergerak enggak hati kita untuk membantu mereka? Ini sekarang ini sedang banyak nih Bapak Ibu yang
masyarakat kita yang miskin, ya itu tadi, yang mau memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya saja susah, ya kan? Jangankan untuk bisa makan ikan patin, ya kan? Untuk lauk telur saja kadang mereka belum tentu sehari-hari bisa dapat. Tambah lagi nih, ada yang mau kuliah, semangat kuliah tinggi tapi kemampuan terbatas, ya begitu. Dan hal-hal lainnya. Tambah lagi kita sekarang juga masih dihadapkan kepada persoalan-persoalan problematika anak-anak muda kita. Mereka yang terpapar judi online, ya kan? Yang secara jumlah kuantiti lumayan juga itu. Ternyata judi online itu pelakunya anak-anak di bawah usia 10 tahun. Dan itu jumlahnya tidak sedikit, Pak. Mencapai 440 ribu anak-anak kita yang terpapar judi online. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan alumni kami di Batam itu. Tamat dia langsung ke Batam bawa duit 10 juta, buka usaha di Batam. Sekarang karyawannya 16 orang. Nah, itulah dia cerita, Pak, sekarang saya lagi cari 2 orang karyawan. Namanya Saipul. Apa kisahnya Pul? Saya bilang. Itulah Pak, katanya. Dia itu menariknya kan asli Selat Panjang, Pak. Jadi karyawan-karyawan tempat dia buka usaha itu diambil dari kampungnya Selat Panjang sana, Pak RW. Jadi istilahnya membangun kampung dengan cara, itulah dia bawa orang-orang kampung itu untuk jadi karyawan di tempat usahanya. 16-an orang. Saya bawa ketemu langsung sama wali kota Batam, Pak Amsakar. Saya kenalkan maksudnya bahwa ada alumni Umri yang dia usaha punya 16 karyawan. Mohon diperhatikan, gitulah bahasanya. Kenapa dia cari 2 orang karyawan? Itulah baru dia cerita. Udah 4 tahun Pak dia kerja sama saya gitu. Selama ini tidak ada masalah apa-apa katanya. Tiba-tiba apa? Itulah dia Pak, terpapar judi online. Padahal take home pay-nya saja itu per bulan dikasihnya berapa Pak? 4,4 juta. Masih juga ikut judi online. Yang masalahnya lagi katanya apa? Duit hasil penjualan itu pun digarapnya begitu. Itu masalahnya. Jadi betapa keadaan kita ini benar-benar tidak baik-baik saja. Karena kita sekarang sedang dihadapkan pada persoalan yang betul-betul banyak. Itu baru satu yang kita tahu ceritanya. Tapi dalam data jumlahnya lebih dari 400 ribu itu. Bukan 40 ribu, bahkan 400 ribu lebih. Anak-anak di bawah usia 10 tahun. Itu artinya kan anak-anak SD kan Pak. SD kelas 3, kelas 4 ya kan. Yang mereka memang sudah cukup bisa mengoperasikan handphone dan segala macamnya. Ini tantangan kita. Maka cek anak-anak kita itu. Anak-anak kita secara biologis maupun anak-anak kita secara ideologis. Saya dulu juga tiba-tiba dilapori, Pak, kawan kita itu si anu, kenapa emangnya sebelah? Itu Pak, pakai narkoba dia Pak. Seriuslah kamu, saya bilang. Iya. Panggil, saya bilang. Saya panggil, betul Pak.
Dia akhirnya ngaku bahwa dia memang pakai narkoba. Kenapa? Karena terperangkap oleh lingkungan. Sama-sama tempat dia kos. Ngekos, mahasiswa nih Pak, kos, lingkungannya narkoba dan akhirnya dia pun ikut-ikutan narkoba. Dan luar biasa Pak ternyata perbedaan antara orang yang tidak pakai narkoba dengan yang pakai narkoba itu. Wajahnya itu berubah total. Cekung apa itu ini segala macam. Saya bilang kalau enggak juga kamu berhenti narkoba, saya sendiri yang akan antar kamu jebloskan ke BNN sana, saya bilang. Karena apa? Karena dari awal ini anak Pak datang ke sini, ini saya yang membimbing, saya yang membina. Dulu awalnya saya tempatkan tinggal di masjid karena saya ketua masjid. Saya bimbing, saya bina, sudah itu dia merasa sudah mandiri, cari tempat kos. Di tempat kos itu dia terpapar narkoba. Apa tak terpukul saya kan? Makanya saya bilang kalau enggak juga berhenti, saya sendiri antar kamu ke BNN sana, saya bilang. Serahlah mau diinjak-injak, mau di apa segala macam di sana. Tapi alhamdulillah taubat dia. Menyatakan diri taubat. Saya bilang cara-cara kamu taubat, pertama tinggalkan lingkungan itu, cari tempat yang lebih baik. Sudah tuh banyakkan aktivitas yang bisa memulihkan keadaanmu seperti dulu. Akhirnya dia jadi pemain sepak bola sampai sekarang. Dan terakhir saya dengar kabar, alhamdulillah sudah kerja di bank bola. Itu kan berarti sudah mantap tuh, ya kan? Berarti sudah terbebas karena biasanya kalau kerja di bank tuh kan dites apa namanya Pak? Tes urin. Ada nggak narkobanya kan begitu? Berarti kalau udah bisa kerja dia berarti sudah terbebas dari narkoba. Ini ancaman-ancaman kita sekarang ini Bapak, bersamaan dengan peringatan hari kemerdekaan kita dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Makanya sekali lagi mari kita peringati hari kemerdekaan kita ini dengan penuh kesadaran akan makna kemerdekaan itu yang sesungguhnya. Kita betul-betul renungi situasi dan keadaan kita, apakah kita ini sudah benar-benar merdeka secara pribadi dalam konteks kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini. Nah, semoga saja tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya Pak RW, buatlah kegiatan peringatan hari kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang kembali bisa menumbuhkan kesadaran untuk betul-betul memahami makna dari kemerdekaan itu sendiri. Jangan sampai duit dikumpul dari masyarakat habis hanya untuk yang sia-sia dan bahkan cenderung untuk maksiat. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Habis kan? 5 menit lagi. Kalau ada hal yang masih mau kita diskusikan, dipersilahkan.